Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam Setengah 8 ya. Setengah 6 Ustaz, luar biasa. Buka program kali. Anak yang rajin. Ya, luar biasa berangkat setengah 6 dan nanti mesti sholat. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran kegiatan kali ini, mari kita berdoa dulu. Silakan bisa pimpin doa. Dipersilakan. Monggo, siapa yang mau pimpin doa terlebih dahulu? Silakan Juneda. Itu buat dulu siap. Gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, kalian memahami apa yang nanti saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya presentasi dulu ya. Silakan angkat tangan dan mengucapkan kata hadir atau hadiroh. Ahmad Hafid Khair. Sehat Mas? Ngantuk? Ngantuk? Enggak. Aisy. Hadiroh. Arif Rahman. Tidak berangkat, kenapa? Jim. Arif Rizky. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah. Arif Wahyu. Semalam tidur jam berapa Mas? 11. Kamu sering itu ya, lembur ya? Sering begadang ya? Arjuna Dapa. Izin Pak, Izin kenapa? ada acara keluarga. Ada acara keluarga. Tak kira ikut support tadi ya. Dainal. Oke. Dika. Edi. Kemarin pesannya gimana Mas? Juara enggak? Enggak juara? Kalah sama? TO2. Siapa lagi kemarin yang main futsal? TO3. Kenapa kalah? Biasa apa? Biasa kalah. Apa kalah? Enggak. Edi. Si kumis tipis biar tampak manis. Sehat Mas? Sehat. Elan Zulfi. Oke. Fahri Husaini. Kenapa? Sakit. Dari kemarin ya? Paling Amaludin. Farel Rasya. Firman. Galih Adi. Suka di pojok Mas. Oh ya, pojok. Sama siapa pojoknya? Kita jadi bertanya sama siapa pojoknya? Sama cowok sama cewek? Oke, Galih bagus. Areksa. Umam lagi. Jafaul. Jihan Fahmi. Tidak berapa. Kenapa? Izin sakit apa? Enggak tahu. Oh tadi ya saya izin katanya sakit. Junanda. Anip. Lukman Hakim. Enggak berangkat. Orang si dokter ini senang gitu. Andre Valentino. Bagus Pri. Paras. Sehat Mas? Semalam nonton bola? Yang menang siapa? Argentina berapa Mas? 2-0. Bagus nggak permainannya? Menurut kamu Mas bola?
Bagus. Ikannya apa? Pasukan apa? Ikannya. Kemarin di ini Guru Jemi nonton enggak? Apa siapa itu yang Guru Jemi? Lala Widi, siapa yang nonton? Sakti sama kamu. Nonton mas. Sakit. Kamu sakit nonton enggak? Nonton. Royan. Oke, Reza. Puji. Sakti. Siska. Siska kenapa cowok? Siska kemarin kayaknya hampir mas. Kamu ikut ini ya, tempat SCA ya? Sama lagi yang di kelas ini atau SCA? Kamu terus apa lagi ya? Kamu terus Areksa terus Arigul terus Paling banyak ya, tapi kegiatannya positif kan? Positif, nggak pernah tawuran? Nggak pernah. Kemarin pas final suaranya paling rata sih bisa ya. Luar biasa TPM kok ya. Jos kalau kita lihat final. Siti Nadiro gimana batakornya? Iya batakornya gimana? Masih jualan nggak batakornya? Jualan. Bawa sini nggak? Kenapa? Bawa padahal enak loh. Kenapa nggak ditaruh di kantin? Ditaruh di saya aja. Cuma habis ya. Tidak apa-apa. Coba nih Arif. Kata-kata akhir. Nah kalau pas ya. Kenapa? Untuk perbaikan nutrisi ya. Vicky Habib. Ini yang bersama Vicky Habib. Siti Pak. Siti. Apa? Ngapain sama Habib? Kok malah begini? Gitu. Salting. Oke ya, selanjutnya Wildan. Kenapa Wildan? Gak tahu apa. Oke. Dan terakhir Zahra. Di sini ya nanti saya akan menyampaikan layanan klasikal dan kalian dikarenakan kalian pada saat dulu isi angket itu tidak tahu mau kemana setelah lulus, masih bingung ya. Dalam layanan nanti ini kita seperti biasa 2 jam pelajaran ya atau 2 kali 45 menit. Yang mana nanti ketika di akhir layanan diharapkan kalian bisa menentukan mau kemana kalian setelah lulus. Yang mau kerja silakan, yang mau kuliah silakan ya. Itu bebas terserah kalian ya. Terus nanti juga ada proyek yang kalian bikin ya, yaitu membuat pohon karir ya. Nanti terjelaskan untuk pohon karirnya bagaimana. Nanti kalian bisa praktek dan bisa mempresentasikan hasil atau karya kalian seperti itu ya. Cukup paham? Oke, bisa lanjut ya. Karena muka-muka kalian muka-muka penuh ngantuk ya. Penuh apa lagi? Penuh geli. Penuh apa lagi? Ya. Penuh tekanan karena ditekan sama siapa sih? Ais. Ada yang Oke ya, permainan dulu ya. Barangkali silakan dari teman-teman ada yang mau usul permainan apa? Sambung kata. Siapa yang mau menyambung dulu? Mulai dari siapa? Pojok mana? Pojok sana apa pojok sini? Balik ngaji ya. Sambung kata bagaimana lagi? Nanti kamu bikin kalimat yang nanti akhir kata disambung sama sebelahnya. Nyambungnya minimal 3 kata ya. Minimal 3 kata. Apa? Kalau yang tidak bisa
konsepsinya ya. Rahasia ya. Kesepakatan teman-teman ya, yang tidak bisa nanti disuruh apain harus mau ya. Oke? Setuju? Setuju. Siap-siap pada mikir ya. Katanya bebas Mas ya. Dimulai dari Mas Khalid. Silakan. Hari ini saya makan nasi goreng. Goreng. Goreng kata loh ya. Goreng ikan. Goreng ikan bawal. Bawal. Bawal merupakan ikan. Bawal merupakan ikan di air. Oke, air. Air laut terasa sangat asin. Seperti garam. Asin itu seperti garam. Bawal apa? Dengan rasa. Rasaku ini mencintaimu. Mencintaimu setinggi langit. Wangi berwarna biru. Balon. Balonku ada 5 Mas Hanif. 5 itu jari kita. Kita adalah manusia. Bisa hidup. Oke, hidup. Hidup itu penuh dengan cobaan. Cobaan itu 1, 2. Hidup cobaan adalah ujian hidup Mas Jafaul. Hidup untuk meraih impian untuk mencapai cita-cita. Kerjanya di Jepang Mas. Jepang adalah negara modern. Modern. 1, 2. Apa? 3, 4, 5. Oke, dapat 1. Yuk. Modern adalah zaman sekarang. Modern adalah zaman sekarang. Sekarang adalah waktunya sekolah. Oke, Judi. Sekolah. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Mas Bagus. Ilmu adalah 1. Ilmu adalah jembatan. 1, 2. Apa? Ilmu adalah makanan rohani. Rohani adalah kesalahanku. Oke, tidak masalah ya. Tunggu. Yuk, tunggu. 1. Terdiri dari tangan. Buku terdiri dari tangan. Kick. Tangan untuk makan. Apa? Makan bisa membuat kita kenyang. Makanya bisa membuat babi. Oke. Lagi yang salah tidak jawab berarti kita kasih konsekuensinya Pak pilih Mas. Mau apa? Konsekuensinya. Pengennya Pak. Ayo. Apa?
kasih kesempatan untuk gambar ya. Gambar ya. Di sini sebelum materi ada gambar yang ingin saya tampilkan ya. Dan yang jawab Mas Hafid ya. Mas Hafid. Allah. Bisa lihat? Jelas? Bisakah Anda menemukan wajah orang dan berapa jumlahnya? Ya, jangan diam dulu. Ya, oke, kita lihat tiga ya. Ada yang lain? Berapa set? Coba dekat dulu kamu. Ayo, berapa? Coba saja. 5. Ya, kita lihat jawabannya antara jawaban Mbak Septi dan Mbak Hafid. Ya jelas itu kan ya. Ini kan 1 ya. Yang paling jelas. Kita lihat dia 1, 2, 3. Dan yang tadi 1, 2, 3, 4. 3 ya. Ada 3 wajah. Lagi ya. Ini masih benar, berarti belum ada konsekuensi ya. Lagi, temukan wajah yang tersembunyi mas. Ada berapa lagi wajahnya? 3. Berapa? 3. Tunjukkan. Berapa? 3. Mana mas? Coba tunjukkan. Pakai remote. Baca tengahnya. Ya. Baca terus. 1, terus 2, terus ya. Ya, oke. Yang lain ada yang berpendapat lain, ada berapa wajahnya? 3. Kita lihat ya. Ya kita lihat dulu. 1 ya. 2, 3. Dan benar jawabannya masih lolos. 1 kali lagi yuk. Menang ya. Bisakah Anda menemukan binatang? Hewan apa? Rusa. Yang mana? Ini coba kasih remote mati. Oke, itu ya. Kira-kira rusanya. Oke. Dan jawabannya benar. Oke, ternyata benar semua. Jadi tidak dikasih hadiah ya. Selamat mas kamu mas ya. Sudah siap untuk menerima layanan dari saya? Ya. Sebelum menerima layanan nanti ada video yang saya putar. Kalian bisa menanggapi video yang saya putar. Bisa ditanyakan, mungkin ada istilah yang kalian kurang paham atau yang lainnya. Silakan. Selamat menyaksikan. Ini adalah bulan 9. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah pada keserak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus juga. Sebagian teman gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari sedang-sedangnya ngitungin duit orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara, dan sekarang kalau kemana-mana mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya di kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah,
walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue menangis melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapet hasil yang lumayan. Ya meskipun hasilnya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran kini berganti dengan senyuman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah benar bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang udah kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang menunda kuliah bertanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa gak ya gue keterima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan pentingnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu di saat terburuk siapa saja orang-orang yang tetap setia menemani, siapa saja orang-orang yang terus mendukung, dan siapa saja orang-orang yang peduli padanya. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekurangan, dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandang. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan dan berusaha bangkit dari keterpurukan? Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu. Waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, kami bangga padamu. Senyum. Saya siapa senyumnya? Sistema aman. Oke. Terkait dengan video tadi, ya. Apa yang ingin kalian tanggapi atau adakah istilah yang kalian kurang paham? Gap year. Gap year ada yang tahu gap year itu apa? Sudah tahu. Jeda tahun. Oke, gap itu jeda, year itu tahun ya. Istilah gampangnya jeda tahun ya.
Berarti kalian itu rehat terlebih dahulu untuk nantinya bisa melanjutkan kuliah atau kerja. Terus ada lagi enggak yang perlu yang kalian belum pahami? Sudah cukup semua berarti. Berarti kalian sudah bisa menentukan kalian mau apa? Apa tetap masih bingung? Ya. Sudah. Oke, benar nih ya. Oke, sebelumnya saya tanya yang pengen kuliah, cung. Kuliah, yang pengen kuliah, cung. Yang lain, yang pengen kerja, yang pengen kuliah sambil kerja, atau yang kerja pengen sambil kuliah. Nah, masih bingung ya, mau pengen kerja, pengen kuliah kalau kerja, ya, pengen kerja sambil kuliah dan sebagainya ya. Oke, dan ini materi akan terkait dengan kebingungan kalian selama ini ya. Kalian nanti ya akan bisa menentukan pilihan kalian setelah ini. Oke, sudah siap? Oke, yang mau kuliah terlebih dahulu ya. Mas Hafid ya. Tadi kan ngacung pengen kuliah ya. Alasannya apa Mas Hafid? Menambah ilmu. Terus yang lain? Menambah wawasan. Terus ada yang lain? Kenapa sih pentingnya kuliah itu ngapain? Menambah jaringan pertemanan ya, nambahi konco. Akeh konco akeh rezeki ya. Terus ada lagi untuk mendapat gelar apa? Gelar kelas A. Gelar apa? Sarjana. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama, oke, tempat untuk menuntut ilmu. Ya, artinya kita bisa menambah wawasan kita, ya, menambah keilmuan kita terkait dengan kuliah yang kita ambil nantinya. Oke, betul ya, menambah ilmu dari Mas Hafid. Selanjutnya, membangun network. Membangun network itu apa? Jaringan di sini jaringan apa? Jaringan pertemanan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kuliah itu tempat terbaik untuk membangun network? Cung, Arif, siapa? Ayo, Sunanda. Kenapa ini kuliah itu sebagai tempat terbaik untuk membangun network? Karena kuliah itu kayak sekolah terakhir gitu ya Pak. Jadinya kayak semua orang itu punya tujuan masa depan yang sama. Jadinya lebih gampang bangun network. Berarti ibarat itu bisa dikatakan itu satu circle ya. Iya. Jadi kalau kuliah kan sudah satu mata pelajaran saja ya. Artinya pasti sudah satu keilmuan yang kalian pelajari. Contohnya kalau ini kan berarti kan terkait dengan ilmuwan. Misalnya kalian berteman dengan sama-sama teman yang suka ML, ya, Mobile Legend, mesti seneng kan? Karena apa? Frekuensi. Yang suka futsal, sama ya. Semakin banyak bertanding, semakin banyak pertemanan yang akan didapat. Ya. Terus apalagi futsal ya, SCA ya, SCA lagi student kelas mangga, jaringannya pertemanannya luar biasa. Saya mengikuti di IG-nya ya. Dia berteman dengan dari SMK mana ya. Yang penting tetap sportif ya. Oke, lanjut. Kuliah memberikan gelar akademis tadi seperti yang disampaikan Mas Hafid. Betul ya. Kalau kuliah gelarnya apa? Sarjana. Kalau sebagai guru gelarnya apa? SPB. Kalau kalian kuliah terus ambil jurusan teknik mesin gelarnya SD. Terus S apa lagi yang kalian tahu? Eskom itu apa Mas? Sarjana komputer. Terus apa lagi? SE itu apa? Sarjana ekonomi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau kalian kuliah, kalian akan mendapatkan gelar sarjana ya, sebagai sarjana pendidikan, sarjana ekonomi,
sarjana komputer, sarjana teknik. Oke, selanjutnya ya. Jenis-jenis perguruan tinggi. Langsung. Dalam pengelolaannya perguruan tinggi dibagi 3. Yang pertama PTN, perguruan tinggi negeri. Contohnya UNES, UIN, terus UIN Warisomo, sambungannya itu sudah nyambung ya. UIN Warisomo pun Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid, terus apa? Politeknik negeri, terus PUN, biasanya PUN karena Universitas Negeri ya. Unikal itu ada I-nya, bukan ente ya. Jadi itu swasta unikal. Perguruan tinggi negeri, contohnya ada UIN, UNES, ada Politeknik Negeri, UIN Wali Songo. Next lagi swasta, itu yang banyak nih swasta. UMPP itu apa kepanjangannya Mas Faras? Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Terus apa lagi? Udinus ya, kata Mas Adi, Udinus Universitas kira-kira ada pesan-pesan apa untuk kepala sekolah kita, Mas? Kalau kepala sekolah kita bikin universitas ya, semoga kepala sekolah bikin universitas. Universitas. Bagus bawa lagi. Upload ya. Terus ya swasta lagi apa? Unika, Universitas Negeri Pekalongan. Terus apa lagi masih banyak yang ada di Pemalang dulu ya. Yang ada di Pemalang ada universitas swasta STID Asoleh. Oke ya, ada tadi yang sudah disebutkan yang contohnya ada Salah Dharma dan STID. Perguruan tinggi kedinasan. Apa? Akpol, Akmil, Akpol, Akmil. Kalau kiranya kalian nanti kerja di perpajakan, itu kuliahnya apa? Akuntansi. Tapi sekolah tingginya kedinasan, sekolah tinggi akuntansi negara atau STAN ya. Kalau pengen di perhubungan sekolah tingginya apa? Nah, itu dekat Mas padahal di Tegal ya. Sekolah tinggi yang di bawah naungan dinas atau Kementerian Perhubungan ya. Tuh. Nanti kalian pakainya keren-keren ya. Bisa kalian kita selamat malam di gitu ya. Kalau pakai seragam ini ya. Iya, lebih. Jangan klasik langsung. Ya kakak. Biasa kuliah tuh kerja. Enggak langsung dari kotaknya ya. Oke. Perguruan tinggi berdasarkan sistem pendidikan. Ada universitas, berarti depannya U. Baik negeri maupun swasta, depannya mesti U. Ya, contohnya universitas negeri, bukan negeri Pekalongan, Universitas Pekalongan ya. Terus depannya U bebas swasta maupun negeri, yang depannya U berarti itu universitas ya. Ada Udinus ya, UNES. Ini nanti kalau Pak Dihan kepala buka kampus ya, mungkin Mas Arif itu sebagai rektornya. Bapak kawin ya.
Terus institut berarti depannya I. Contohnya IPB, IAIN, IPB. Terus I. Kalau itu ya, tadi ya ada institut, ada IPB, IAIN. Nah, terus politeknik depannya mesti pol, ya. Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Malang. Terus sekolah tinggi ST, contohnya STAIN. Terus STIMIC, apalagi ST Stamford Bridge ya. ST ST apa itu depannya ST. Akademi pasti depannya A. Contohnya terus apa mana akal batu cilik apa sih? FF kecil. Terus ini ya bisa dibacakan. Siapa yang berkenan membacakan? Universitas, silakan. Yuk bacakan. Nanti setelah itu Mas Bungam. Terdapat berbagai fakultas dengan banyak rumus. Ya, berarti itu semuanya nanti masuk ya. Kalian di situ jurusan apa saja pasti ada ya. Terus tadi Mas Bungam, fakultas di dalam sebuah itu berasal dari satu rumpun keilmuan saja. berarti cuma satu saja ya. Kalau ITB Institut IPB Pertanian Bogor berarti fakultasnya jurusannya terkait dengan pertanian. Kalau ITB Institut Teknologi Bandung berarti semuanya tentang teknologi. Oke. Selanjutnya Politeknik, siapa yang mau bicara? Oke, Mas Arif silakan. Politeknik adalah perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Oke, ada yang tahu nggak vokasi itu apa? Nggak tahu vokasi itu apa? Tolong dijelaskan. Oke, tak jelaskan. Vokasi itu pendidikan setingkat D3 atau D2 yang langsung nanti menjurus kepada suatu keilmuan itu ya. Prakteknya itu jauh lebih besar ya, sekitar 80% itu untuk praktek ya, untuk vokasi. ST, siapa yang berkenan membacakan? Oke, silakan Mas. Hanya ada satu fakultas terbagi ke dalam berbagai program studi. Ya, contohnya seperti Asoleh itu terkait dengan keagamaan. Berarti minggu sini misalnya ada perbankan, berarti perbankan syariahnya berakanya isinya syariah ya kebanyakan ya. Kalau yang keagamaan. Selanjutnya akademi. Siapa yang membacakan? Ais, silakan Ais. Satu jenis ilmu, tapi berarti kalau akmil berarti tentang militer, akpol polisi ya. Oke, next. Ini ya hal-hal yang perlu dipersiapkan. Silakan, ada yang berkenan membacakan lagi? Cung. Oke, Siti, yuk. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan studi lanjut. 1. Tentukan bidang ilmu. 2. Tentukan program studi. 3. Pilih perguruan tinggi. 4. Tentukan jalur seleksi. 5. Lihat peta persaingan. 6. Optimalkan peluang. Optimalkan peluang. Oke, tentukan bidang ilmu. Kalian jurusannya apa? Mesin. Berarti pas dulu daftar di sini ya, kalian langsung pilih teknik mesin atau karena nilai kalian tidak cukup untuk jurusan lain, akhirnya kalian memilih teknik mesin. Jujur, ya. Langsung teknik mesin. Ada nggak yang karena nilainya kurang, ya? Yang tadinya saya ingin ambil di JKT, ya, atau jurusan lain yang rankingnya di atasnya, nilainya hebat, wis lah teknik mesin gua, ya. Ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8. Sati, tadinya awalnya maunya apa? Listrik.
Terus dikarenakan nilainya tidak cukup, akhirnya C. City. Tadinya awalnya apa Dik? Ini Dik busana. Terus kenapa dari busana ke mesin? Mesin jahit maksudnya. Nilainya enggak cukup. Ais? Elin. Karena nilai enggak cukup. Zara sama Elin. Mas, Gus? Tadinya apa nilainya? Hah? TKR. Terus yang mirip akhirnya masuk ke mesin. Oke. Bang, Busana. Bapak apa busana? Apa? Otomotif. Otomotif. TIDL. Yang busana itu nggak apa-apa. Desainer. Ya. Rata-rata cowok apa cewek malah? Cowok. Ya. Berikut kebanyakan desainer yang sukses itu cowok. Kalau kalian lulus SMK dengan jurusan busana misalnya ya, terus ke kuliah ambil busana juga, jadilah desainer. Rata-rata kalau yang cowok ambil busana itu malah sukses ya. Tuh. Terus ya, tentukan program studi. Ya seperti apa saat kalian masuk. Nanti kalau kuliah kalian ingin masuknya apa dulu, tentukan dulu ya. Tadi kecuali yang tadi kalau belum drop ya, atau terus lah daripada orang sekolah mungkin ya, atau daripada di rumah mau ngapain, mau bojo ya orang panas jadi akhirnya juga mesin ya. Pilih perguruan tinggi. Nah, bagaimana cara memilihnya? Bagaimana cara memilihnya? Pilih perguruan tinggi ya. Cicup, ada UNED, ada UNDIP, ada UNDIP dan sebagainya. Seperti itu kan? Melalui web yang jelas yang perguruan tinggi tersebut ada jurusan yang kalian pilih. Nah, tentukan jalur seleksi. Kalau SMK kalian masuk ada berapa jalur? 3. Jalurnya apa lagi? Prestasi, masih sama zonasi. Rata-rata yang diterima di sini jalurnya apa? Zonasi. Ada yang zonasi enggak? Kayaknya enggak ada ya. Nah, kalau perguruan tinggi pun sama ya. Perguruan tinggi pun sama, artinya apa? Di situ ada jalurnya, cuma ada 2 jalur. Jalurnya apa? Jalur prestasi sama tes. Kalau prestasi berarti menggunakan nilai atau piagam atau ya penghargaan sebagainya. Kalau tes berarti menggunakan tes. Oke. Lihat peta persaingan. Kalian dulu daftar di sini ya. Melihat enggak sudah yang daftar berapa? Lihat. Jurusan ini kuotanya berapa? Lihat. Lihat ya. Sama, nanti ketika kalian mau milih jurusan di perguruan tinggi, lihatlah peta persaingan antara kuota tahu? Oke, kuota swasta. Nah, jumlah daya tampung ya. Lihat kuotanya. Terus lihat yang daftar jumlahnya ada berapa. Terus lihatlah nilai kalian. Nah, sayangnya kalau di perguruan tinggi itu kalian tidak bisa melihat nilai, hanya perkiraan saja. Ya. Bisanya melihat apa? Daya tampung dan peminat. Itu pun yang tahun lalu. Ya, tahun yang ini belum bisa. Optimalkan peluang. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Mengoptimalkan peluang itu bagaimana caranya? Kalian paling tidak mendaftar tidak hanya satu. Ya. Nah, ini mau siapa bekerja ya, yang ingin bekerja ya. Ingat ya, yang ingin bekerja ya. Yang ingin bekerja alasannya meringankan beban orang tua karena selama ini Farah sebagai orang beban keluarga. Sadar Mas? Ya sadar ya. Yang lain kenapa pengen bekerja Mas Arif? Silakan.
mencari pengalaman biar Bisa apa? Biasa apa? Biasa membahagiakan orang tua. Pengalaman bisa aku gimana ya? Pengalaman membahagiakan orang tua. Ya, oke, nggak masalah. Terima kasih sudah berpendapat. Yang lain? Merubah ekonomi keluarga. Merubah itu ada tingkatannya, mas. Merubah jadi lebih baik atau menjadi lebih jelek? Lebih baik. Nah, merubah ekonomi keluarga menjadi lebih baik ya. Jangan-jangan di sana cuma apa? Karena malu di rumah, dikatakan beban keluarga, pengangguran, akhirnya apa? Siska ke Cikarang, ke Jakarta. Ternyata di sana tidak kerja, nganggur. Akhirnya minta uang, transfer pak, transfer bu, ya. Itu berarti kan sama-sama membawa perubahan. Cuma perubahannya beda. Jelek dan bagus. Baik, oke. Tapi saya yakin Mas Siska karena rajin sholat gerakannya juga paling pagi, dia punya cita-cita yang luar biasa untuk membahagiakan orang tua. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Mas Siska. Terus ada lagi tidak? Tidak tergantung sama orang tua. Kalau bisa berarti mandiri. Yang cewek nih, yang mau bekerja, ya kan? Udah fokus ke sebelah ya, dengan rumah ya. Apa? Ketika kalian kerja nanti, yang diharapkan itu apa? Punya uang atau punya penghasilan sendiri. Yang lain, kelompok ini dulu. Ayo, naik kalian bekerja. Terus dari tadi cuma diam. Tapi biasanya kalau manusia orang kalau ada apa ini layanannya di dekat mulut, biasanya kan cerewet. Ini kok ini bagus kenapa terus ya? Itu seolah-olah itu ingin ngomong mas, dia ngomong mas bagus. Kalau mas bagus kerja, ya itu pengennya yang gimana? Apa? Kalau kerja, ya kalau kamu kerja itu pengennya bagaimana? Pengen mendapatkan apa? Apa? Mendapatkan uang. Mas bagus sendiri pengen kerjanya di mana nanti kalau lulus? Di Jepang. Jepang ya. Gak apa-apa mas ya, semoga tercapai cita-citanya ya. Oke, tadi sudah seperti diungkapkan sama kalian, mandiri secara finansial. Berarti kalian ibaratnya Pak, kalau yang kuliah itu harus menunda dulu sampai 3 sampai 4 tahun untuk bekerja, untuk kuliah sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan. Kalau kalian lulus SMK langsung kerja, otomatis bisa mendapatkan penghasilan lebih awal. Oke, kamu bisa mencapai karir lebih tinggi dengan cepat tanpa orang tua orang dalam orang tua ya. Jadi kamu bisa mencari karir lebih tinggi dan lebih cepat ya, seperti itu. Bekerja bisa membuat kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya, mandiri atau Mas Faras ya, lebih mandiri, bertanggung jawab. Tidak lagi tergantung pada orang tua. Syukur-syukur kalian bisa membantu orang tua. Jadi mungkin pesan saya di sini, kalau kalian kerja ya, mendapatkan penghasilan ya, kalian milih mana? Untuk foya-foya atau orang tua? Ini kata apa? Anak ya lupa ketika bekerja ya. Karena apa? Mungkin siapa sih Umam ya, cuma beli Faras ya. Faras karena HP-nya kan rusak nih ya, HP-nya posisi lagi rusak, memorinya dikit. Bekerja, pertama kali bekerja, Mas Faras jujur Mas Faras,
Apa Aras? Ya jujur. Kalau kamu dengan ada HP rusak ya, kamu bekerja lebih memilih uang itu dikasihkan orang tua atau beli HP? Beli HP dulu ya. Baru orang tua. Jadi versi Mas Faras. Ada yang versi lain? Ya. Sama mungkin ya. Karena HP suatu kebutuhan. Kalau itu suatu kebutuhan tidak masalah. Tapi kalau sudah punya tidak usah. Rata-rata apa yang saya amati? Kalau kakak kelas kalian, tembe kerja langsung tuku iPhone, ya. iPhone. Sekarang orang telu beli ya. Terus motornya sudah di upgrade ya. Si Mario Supra Bapak. Sekarang pakai Sengkolo. Kenal potnya ini ya. Sengkolo. Sengkolo Mas Arif. Tapi tekan sekolah ada yang bisa kerja. Nah itu kan tinggal cari siapa Pak, saya kemarin dibilang Pak sama polisi Pak. Oke ya. Oke. Terus ini tahap yang harus dilakukan untuk kalian bekerja. Tahapannya apa lagi? Kalian mau kerja nih ya. Yang harus disiapkan apa lagi? Cung dulu. Ya Mas Arif. Persiapan untuk wawancara, oke. Mas Aras, berkas-berkas. Mas Vicky, tes scraping, tes ya berarti ya, ujian ya. Terus, Mas Arif, tes kesehatan, psikotes, oke sip ya. Tapi sebelum itu pasti mencari ya, wis siap berkas, wis siap tes, ya. Wis siap tes scraping, wis siap tes kesehatan, tapi orang ngerti lamaran nih opo? Ngumpulake dungeni terus ya, sholat 2 hari terus dengan base berkasih ya. Yang jelas yang pertama harus caranya di internet. Terus brosur tanya sama alumni, terus brosur. Dan yang paling sering ketika awal lulus update status bunyinya bos ya betul. Mengikuti tes, silahkan dapat lowongan ya, ikuti tes. Benar ya apa yang dikatakan Mas Faras? Ada tes administrasi. Yang disiapkan apa saja administrasi? Fotokopi KK, fotokopi KTP. Fotokopi KK, fotokopi KTP, terus akte, terus ijazah, terus rapor. Mas Jafaul, ya apa kira-kira yang perlu disiapkan berkasnya? KTP. Terus kalau belum punya KTP, SKCK, tambahan lagi dari BAIS. Akte. Terus ya, administrasi orang punya sama gitu ya, tadi ada KTP, foto KTP, fotokopi akte, SKCK. Ya. Ais bilang SKCK, tak tanya lagi nih. Ais SKCK kepanjangannya apa? Surat keterangan SKCK surat keterangan catatan polisi. Bikinnya gimana SKCK? Kantor polisi. Polsek apa Polres? Ya Polres. Dua-duanya. Masa Polsek? Masa dua-duanya? Polsek. Kalau sini Polseknya mana? Itu di depan. Oke, enak banget ya. Itu kalau aku. Terus kalau ada orang yang bikin SKCK di Polres untuk apa? Terus kalian pilihnya yang mana? Polres atau Polsek? Polres. Yang membedakan apa? Polres sama Polsek, SKCK yang dibikin oleh Polsek sama Polres itu apa? Tingkat kecamatan itu Polsek hanya untuk mendaftar pekerjaan di regional ya. Kalau kalian mau ke luar negeri, balik ke Polres. Nah, itu ya. Jadi kalian paham ya, untuk CPNS, untuk anggota DPR dan sebagainya,
ada ke Polres. Akademis ya, tes akademis seperti pengetahuan dan sebagainya. Psikotes, psikologi, tes. Ada tes apa lagi yang sudah kalian pahami? Tes tadi ada yang nyebut siapa? Vicky. Tes Kraepelin. Oke, terus tes gambar atau warteg ya. Warung Tegal ya. Warung Tegal lucu. Bukan ya, bukan warung Tegal ya. Terus wawancara ya. Ini ya. Bagi orang yang introvert ya. Tahu introvert? Tahu ya. Pemalu ya. Tidak terbuka. Mas Bagus ya. Mas Bagus, ketika kamu diwawancara ini ya, ketika kamu diwawancara ini ya, kira-kira bisa jawab enggak? Bisa. Ketika saya tanya, Mas Bagus ya, coba perkenalkan diri Mas Bagus. Ya, terus ya, kelebihan kekurangan kamu apa Mas Bagus? Gak ada. Ini akan menjadi masalah ketika orang itu introvert dan belum mengenal diri sendiri. Ada yang pernah diwawancarai sebelumnya? Ketika kalian ini diwawancarai tidak? Wawancara, siapa yang wawancarai? Pak Gajah. Pertanyaan dari Pak Gajah apa Mas? Kasih itu Mas. Ya. Ceritanya. Iya, ceritanya apa Mas Hasan? Motivasi kamu sekolah diambil apa? Motivasi kamu sekolah diambil apa? Itu pertanyaan bisa nanti ketika kalian kerja. Motivasi kalian masuk ke tempat kerja ini apa? Kamu jawabannya apa Mas pada saat itu Mas? Ikut teman. Sekolah pilih kerja. Ingin sekolah, pilih langsung kerja. Ada linknya ya? Pilih langsung kerja. Oke. Ada lagi yang pernah diwawancarai? Diwawancarai polisi. Oke, diwawancarai polisi. Wawancara apa Mas? Kena tilang. Tilangnya kenapa? Kenapa bro? Terus? Enggak pakai plat nomor. Terus? Ban kekecilan. Kamu ditilang polisi. Gimana ditilangnya? Di Pemalang. Ditanya apa sama Pak polisinya? Ya, terus? Kamu lupa. Polisi itu juga lupa nilang kamu enggak? Enggak. Oke ya. Tadi ya wawancara sekilas itu yang wawancara informal ya. Kita mau terus biasa dialog. Karena motor itu nggak ada platnya, knalpotnya bro, terus bannya kecil, kena tilang berapa? 400. Belum punya SIM. Inilah contoh kita lalu lintas. Sampai di 1 ampere gede, beri tepuk tangan. Jika sudah seperti itu, ya, akan diulangi nggak Mas? Enggak ya? Kayaknya ya, enggak ya? Bukan tidak ya? Terus kesehatan. Tes kesehatan. Biasanya tesnya apa? Tes kesehatan dan fisik biasanya. Tes urin. Terus? Tes urin terus? Ada tes dalam ya, organ dalam, atau ada tes fisik lain sebagainya. Oke, ayo yang persiapkan, rajin tanya jawab kepada alumni. Ya, seperti kalian tadi sudah dijelaskan. Mas Faras sampai? Enggak. Rajin mencari informasi di BKK. Di sini ada BKK ya. Ada sering kakak kelas kalian juga sudah ada yang berangkat ke AHM, ada yang sudah yang
berangkat ke Jepang dan sebagainya ya. Ikuti job fair, ikuti bursa kerja, ikuti work interview. Ya, oke. Asal keterampilan. Ada yang ditanyakan dari ini. Work interview itu apa? Work itu apa? Jalan. Interview wawancara. Work interview berarti wawancara karo pelaku. Piye bicara nih? Ya. Jadi nanti kalian kalau work interview biasanya one day one service ya. Artinya apa? Kalian di situ membawa berkas lamaran, berikut nanti langsung diwawancarai oleh interviewer ya atau dari HRD. Nanti kalian ditanya dan sebagainya, berkasnya lengkap, kalian ditanyai. Itu work interview. Yang kemarin sudah menyelenggarakan di Daiwabu, juga di PT Tongji yang ada di Tegal. Nanti lanjut-lanjutnya. Kalau kalian nge-save nomor saya, ya seneng ya. Nanti karena saya sering share update status terkait dengan lowongan kerja ya. Tapi biasanya kalian nanti nih kalau sudah lulus ya, karena biar aman ya. Asa keterampilan, jadi terus asa keterampilan kalian jurusan mesin ya. Setiap kali praktek seminggu berapa kali praktek? 2 kali praktek. Setiap praktek dibagi berapa kelompok? Nah, dari 6 kelompok yang praktek berapa orang? 1. Yang 5 main HP. Jujur sekali Anda ya. Terus yang ini, yang sebenarnya yang rugi siapa? Yang 1 atau yang 5? Yang 5. Tapi yang 5 itu biasanya diulangi enggak? Diulangi. Terus nanti baru merasakan menyesal ketika kalian karena apa? Keterampilan. Pernah nggak kalian kemarin sempat viral ada mahasiswa salah satu kampus negeri di Indonesia ya kalah saing dengan anak lulusan STM atau SMK untuk bekerja di PT PAL. Betul sekali Mas Junanda. S1 nih, S1 ya, kalau kalian kuliah S1 teknik mesin ya, kalau kalian merasa perguruan tinggi negeri ya, terus universitasnya termasuk tergolong yang sangat baik, grade-nya daftar PT ya, tidak diterima, akhirnya suap-suap di medsos. Tapi kalau kalian sebagai pemilik PT tersebut ya, kalian milih anak STM atau SMK yang punya keterampilan sampai keterampilannya ke luar negeri atau pilih sarjana awal fresh graduate ya yang dengan lulusan sama teknik mesin, pilih mana? Berarti apa? Betapa pentingnya suatu keterampilan. Jadi sekarang nanti ada masanya ya, kerja itu yang diutamakan adalah keterampilan ya, bukan gelar atau ijazah. Ya. Next. Oke. Ini jenis profesi. Nah, ayo berat. Coba ikut sekarang senang. Kayak orang pas pas. Nah, jenis-jenis profesi atau pekerjaan setelah lulus SMK jurusan teknik mesin. Nek lulus mesin kalian ingin kerjanya apa? Nek report. Paras dengan Freeport, SSK di Pama, terus AHM, si Seti, terus PT KAI, terus AGM, Asal Beacu, mobil, ya, oke. Bekerja ini bagian konstruksi, jelas ya, perancang mesin dan sebagainya pasti kalian akan dilibatkan di situ, ya. Multi produk, semua jenis produk ya, pasti menggunakan tenaga dari engineering. Wirausaha di bidang permesinan. Ada berapa mesin yang kalian kuasai di sekolah? Ada mesin apa lagi? Operator mesin CNC kalian kan bisa menguasai. Sangat luar biasa ini. Bisa membuat apa saja dari mesin CNC ya. Yang penting kalian tahu program komputernya, bagaimana aplikasinya dan posisinya pas sekali ya, presisi ya. Itu mesin-mesin industri ya.
ya, baik PT apapun mesti ono mesinnya ya, dan kalian pasti bisa masuk di sini. Jadi bersyukurlah kalian diterima di teknik mesin. Alhamdulillah, ini tadi sudah. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalian akan membuat project ya, yaitu membuat pohon karir ya. Pohon karir tersebut nanti kalian itu bisa memilah-milih antara yang kerja dan yang kuliah, profesinya apa saja ya. Kalau jurusan kuliah itu jurusannya apa saja ya, dan nanti kalian nanti kita sepakati waktunya berapa menit ya, dan sebelumnya kalian juga membentuk kelompok. Setelah itu di akhir sesi nanti kalian masing-masing presentasi ya, presentasi apa yang sudah kalian buat. Sudah ada gambaran belum? Ya. Gimana Mas Maras? Enggak apa-apa. Nanti kelompok bisa membentuk sendiri ya. Karena ini jumlahnya 36 dikurangi ada yang tidak berangkat, mungkin sisanya bisa menggabung di kelompok lain ya. Nah, pohon karir sendiri ya, nanti kalian untuk pembikinan pohon karir kurang lebihnya seperti ini ya. Bikinlah sebagus mungkin, sebisa mungkin kalian bikin seperti ini. Bisa contohnya ya. Karena ini ada, ini terserah kalian, sesuka hati kalian, sekreatif kalian ya. Satu kelompoknya ada 6 orang, kalau ada yang sisa mungkin ini bisa nanti masuk kelompok yang lain. Dan kira-kira untuk membuat seperti ini kalian butuh waktu berapa menit? 15 menit ya. 15 menit. Oke. Siap? Kelompok mau dibikin sendiri atau saya bentuk? Sendiri. Kalau bikin sendiri silakan kalian bisa berkelompok, kursinya tata sedemikian rupa, seenak kalian, senyaman kalian, pakai meja yang sudah ada ya, dan alat dan bahan bisa kalian ambil di meja. Silakan kalian bisa membentuk lingkaran atau membentuk kelompok senyaman kalian, gunakan meja atau perlengkapan yang ada di sini. Silakan. Langsung. Bikin lingkaran berapa yuk? Lingkaran. Meja bisa dipakai. Ya nggak apa-apa 7. Yang meja ditaruh 1, taruh kelompok 1. Silakan ketua kelompok bisa mengambil bahannya. Ambil. Weh, lihat ya. Ambil. Nanda kayak mandor asem. Ini sebetulnya lagi spidol. Nanti untuk yang bisa warna ya. Ini untuk tulisan karir kalian ya. Ini nanti karya-karya ditulis di sini yang kerja dengan rias. Silakan masing-masing kelompok itu bisa ambil sesuai kebutuhan ya.
karirnya kalian ya, mau sekolah atau mau kerja. Itu ada gunting, misalnya kalian mau dibentuk kayak daun, bisa ya, menggunakan gunting yang telah disediakan. Terserah kalian ya, bikinnya ya. Nanti ini dibagi dua ya. Yang enaknya kalian ya. Direncanakan dulu yang mau ditulis berapa, nanti rencanakan itu sesuai ya. Ini berarti 5 kelompok ya jadinya ya, yang gabung. Lebih kok malah. Kalau mati nih. Mati duit udah. Masih banyak spidol, itu ada spidol. Silakan ya dibikin semenarik mungkin ya. Kertas masih ada, yuk dibikin desainnya. Nah, bebas, closingnya. Dipilih gambarnya, bisa browsing ya, browsing pohon lain ya. Bikin di desain siapa yang pilih pohon lain ya. Kalau mau pakai wifi itu bisa, wifi-nya passwordnya belajar dulu. Yang lain ya, belajar bisa untuk referensi kalian untuk mencari pohon karet. Kuliah jadi guru bahasa apa? Boleh 3, boleh 4 minimal 2 lah, 3 lah minimal ya.
Yang pilihannya sama. Berapa tabungnya? Terlihat fotonya. Nah, berarti ada pilihan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing mau 3 atau nanti ada setiap cabang ini ada beberapa pilihan. Oke. Masalah ada lagi. Lima ya. Yang bagi tugas biar cepat selesai. Nanti sampahnya dikumpulin ya, jangan berserakan ya.
Ini bentuknya apa? Misalnya ya mobil atau alat berat juga bisa, atau teknisi mesin alat berat. Ya nggak apa-apa. Bisa pakai singkatan juga. Ya, sudah selesai kalau berapa nih? Berapa satu ya? Sudah selesai ya? Oke. Nomor satu ini.
Udah, Pak. Yang penting fokus pada ke sana ya. Sudah selesai. Oke yuk, sudah. Kalau sudah, kelompok 1 mau presentasi nih. Yuk, bisa dilihat yuk, fokus ke sana. Kursinya berada ke sana. Yuk, kelompok 1 mau presentasi. Oke, sudah siap mendengarkan atau belum? Kelompok ini sudah tinggal tulis nama ya. Terus ini kelompok ini sudah tinggal nulis nama kelompok. Kelompok sini tinggal apa? Tinggal lagi. Sambil mendengarkan dari kelompok 1 mau presentasi ya. Silakan kelompok 1 dimulai untuk presentasinya. Diperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karir kelompok 1. Ya. Saya mengenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Aris Basri. Nama saya Aris Ayono. Nama saya Kumarudi. Nama saya Farid Marbudi. Nama saya Siska Muhammad. Nama saya Fidi Abdiawan. Di sini kami akan mempresentasikan karir tentang kuliah dan kerja. Ya. Terus seperti mekanik, operator, PT Paman, PT Indonesia, PT KAI, PT Honda Motor, PT Yamaha, operator mesin bubut, PT Toyota, operator CNC, PT Freeport. Terus kita bisa kuliah di jurusan teknik, hukum, akuntansi, ilmu politik, olahraga, peternakan, dan pertanian. di saya ingin
presentasinya silakan. Yang mau tanya dideskripsikan. Yang mana yang belum paham? Kak Rais. Ya, report. Report itu apa? Jawab salah satu yang jawab apa? Bebas. Kalau tak kelompok. Ayo. Salah satu PT Tambahan Papua. Jawabnya apa saja? Jawabnya apa saja? Nanti gantian sama Pak. Jawabnya apa aja biasanya lagi detektif kok. Jawab aja. Nah, jelaskan nggak apa-apa. Mama sebagai operator. Teknik ada. Sudah cukup. Ada lagi yang mau menanggapi kelompok satu? Cuma tanya Pak, Pemotongnya silakan. yang mau bekerja di PT Freeport bagiannya mau di apa Pak? Tapi sudah silakan. Silakan. Bagian apa maksudnya mau pengennya? Ya mekanik boleh, operator boleh. Boleh, operator boleh. Terus ada lagi nggak yang menanggapi? Sudah cukup? Oh, kalau sudah cukup, silakan ditutup. Sekian kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum Jangan nanti tanggapi ya apa yang kalian belum paham terkait dengan pekerjaan yang sesuai dengan teknik C. Ya, tak usah banyak-banyak, kita aja ya. Blocking mas. Silakan. Ketua kelompok atau anggota kelompok presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julian Rahmati Robi. Di sini banyak ada teman-teman saya. Perkenalkan silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Syekh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahraman. Nama saya Muhammad Muhammad. Perkenalkan nama saya Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan pohon kali yang telah kami buat. Ya. Di sini ada jadinya yang dua itu mau kuliah, yang sisanya mau kerja. Seperti di AAM pengen di bagian operator mesin CNC, terus di PAMA pengen di bagiannya operator alat berat, di Komatsu pengen di bagian mekaniknya. Terus di sini universitas yang mereka pengen ya, dan di bawahnya ini jurusan yang mereka inginkan, seperti di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau di Universitas Pekalongan, mesin gitu aja ya Pak. Ya, silakan. Bagi Yakin segitu aja, mungkin ada yang mau tanya apa gimana? Iya, nggak apa-apa, silakan tanya. Ajukan tangan dulu. Ya, kenal Mas Mas. Sarip, silakan. Jobnya yang di Gede Pama itu apa saja? Jawab. Yang jawab. Oke, silakan. PT Pama ini sudah jelas ya, operator alat berat, terus ini
juga mekanik. Bisa. Terus ya ya administrasi juga ada. Ya Mas, Di AHM mesin CNC untuk digunakan untuk membuat apa? Di AHM Astra Mobil Motor ya. Berarti kayak buat apa sih? CNC. Bagian mesin. Sekarang mesin bisa dibuat sama mesin CNC. Kalau bukannya itu buat mesin. Part motor. partnya motor ya. Yang mau tanya lagi? Sekolah Jepang masih magang apa Pak? PT-nya belum apa? Belum tahu. Jadinya pada di Jepang. Oke. Itu ya. Ya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena waktunya sudah cukup ya. Untuk kelompok lain nanti mungkin bisa di pertemuan selanjutnya. Ini ada yang perlu kalian isi, yaitu terkait dengan LKPD. Ini kalian bisa isi dulu. Evaluasi hasil target video yang ada juga nggak apa-apa. Tinggal centang ya. Nanti itu dikumpulkan ya foto kalinya. Sepidol juga enggak apa-apa. Sama ya dibaca ya, dibaca petunjuknya. Ini kasih nama Bapak. Kasih lengkap. Enggak. Itu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil yang kalian sudah laksanakan ya. Satu anak anda nanti gambar ya. Enggak apa-apa. Kapital apa? Bebas. Kapital baik. Centang ya, itu ada petunjuknya, baca tugasnya. Berarti satu anak mengerjakan 3 LKPD, yang satu untuk penilaian proses dan satu hasil dan satunya untuk LKPD. 3 ini. Tidak sesuai. SS sesuai, SS itu sangat sesuai. Waktu tulisan langsung ya, berarti itu untuk bacalah dengan cermat setiap pernyataan, berikan jawaban dengan cara memberikan checklist pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kriteria sebagai berikut. SS itu sangat sesuai, S itu sesuai, TS itu tidak sesuai, STS sangat tidak sesuai ya. Baik yang evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Sudah lengkap semua, satu anak mengerjakan 3 berarti.
Ya, di jumlah. Jumlahnya gimana Pak? Yang gimana? Jumlah bawahnya. Ini kan SS. Banyak banget. Ya. Biar mau lihat nggak usah dijumlah juga nggak apa-apa ya. Silakan. Mau jumlah, mau jawab. Harus jumlah berarti sesuai kalau SS itu sangat sesuai nilainya 4. Sesuai 3. Ya. Oke, sudah. Ada apa? Ada yang lebih proses Importantnya ini Mas. Ini sudah ini yang itu. Kurangnya proses. Ya, betul. Kalau sudah sekarang dikumpulkan di meja. Kembali ke tempat duduk. Nanti saya tutup. Kamu tadi pertama juga nanti termasuk memberikan pendapat sebelumnya ya. Kalau masih sama, Ini apa? Oke, jika sudah bisa dikumpulkan di depan. Habis itu pulang. Habis itu alat tulis juga dikumpulkan. Ruangan kembali dirapikan. Dan nanti akan saya tutup. Barulah kalian bisa pulang. Harus dengan sis. Sis. Usah bingung. Kenapa bingung is? Ya bebas, pokoknya bebas terserah kalian berpendapat di situ ya. Gak usah nyontek, kalian merasanya bagaimana? Ya itu karena saya tidak ingin melakukan laporan. Betul.
kita dikumpulkan kembali. Pak ini semuanya sudah? Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti layanan ini dengan baik, ya. Gimana? Apakah senang? Alhamdulillah. Pemahaman baru apa yang sudah kalian dapat tadi dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan. Ya, silakan. Pemahaman baru apa yang sudah kalian dapat? Silakan mau berpendapat. Tadi kan sudah jelaskan masalah pekerja dan kuliah, ya. Pemahaman baru, pemahaman kalian, sepemahaman kalian dari awal sampai akhir itu yang dapat apa? Si kesimpulannya yang mau menyimpulkan. Saya Pak, Ya, gimana Junanda? kuliah atau kerja kesuksesan itu kesuksesan orang itu berbeda-beda. Oke, kesuksesan itu berbeda-beda ya. Baik yang mau kuliah maupun kerja. Oke, ada lagi? Ya, satu oke. Silakan Mas. Jadi bisa lebih melaksanakan buat Oke, jadi bisa mencari kesalahan. Oke. Nah, berarti nanti langkahnya kalian kurang lebihnya seperti itu ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena kalian sudah mengikuti layanan dengan baik. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup layanan pada siang hari ini dengan doa. Siapa yang berkenan? Ari, sesuai. Mas Arif coba. Oke, silakan Mas Arif. Doa mulai. Terima kasih atas bagi antusiasnya kalian. Dan nanti jika kalian ada yang kurang paham ya terkait dengan layanan tadi, bisa langsung ke BK Pak Irfan untuk konsultasi secara pribadi, maupun jika kalian nanti ada permasalahan juga bisa konseling individu dengan saya di ruang BK. Itu saja dari saya, dan saya akhiri. Apabila saya punya salah tutur kata yang kurang berkenan di kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikembalikan lagi untuk meja, kursi, dan alat tulisnya. Terima kasih ya.